Ini mau lanjut? Oke. Udah 2 putaran nih. Iya. Oke, jadi waktunya kita lanjut ronde 2 tentang pengalaman. Nah, kalau yang tadi itu kan kita yang nanya, kita yang ngambil. Kalau sekarang Itu kita nanyain ke orang. oh. Oke, siapa tahu kan kalian kepo nih sama pengalaman hidupnya siapa di antara kita ini. Berarti aku nunjuk orang setelah ngambil. Dan bebas. Jadi kalian persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari siapa nih? Kan tadi udah dari Anggi, sekarang dari Kak Isya. Dari aku. Kenapa tuh? Pertanyaannya di awal udah gini ya. Kenapa? Karena di sini yang paling lama Fatimah, jadi ini untuk Fatimah. Pernahkah kamu merasa tersinggung dengan tindakan atau perkataan salah satu pemain yang ada di sini? Coba ceritakan. Waduh. Sulit ya? Nah. Kalau tersinggung sih nggak ada, karena mereka baru, terus aku sama Ica tuh udah lama. Tersinggung sih nggak ada, sakit hati nggak ada, cuman kadang capek aja sama tekanan yang dia berikan. Saya berikan. Itu udah lebih lama kan? Oh iya, dibanding iya mereka. juga sih. Mereka kadang kayak, Fatimah tolong ini ya. Itu sebenarnya nggak masalah, cuman pada saat itu aku punya banyak kerjaan lain gitu. Oh. Tapi sejauh ini nggak. Oke lah ya. Oke aja. Sebagai satu sebagai partner kerja oke lah ya, kayak gitu. Ya kan? Dan buat aku kayak enggak. Tapi jahat gitu dong di sini. Tolong, saya bukan antagonis di sini. Kan sejauh ini aku enjoy ngejalaninnya. Jadi Iya ya sih. namanya juga pekerjaan itu. Apa yang kamu pilih itu harus kamu selesaikan. Yo, enak. Nanti Kenapa bikin Anda quotes-nya ya. Quotes-nya ada di sini. Oh enggak. Maaf editor, enggak. Enggak jadi Siapa nanya. nih? Aku ya. Mm-mm. Sebutkan satu hal yang tidak akan dipercaya oleh dirimu waktu masih kecil dari dirimu yang sekarang. tunjuk siapa? Aku mau nunjuk Kak Iza deh. Apa tadi pertanyaannya? Hal yang tidak dipercaya oleh dirimu waktu masa kecil dari dirimu yang sekarang. Waduh. Dari masa kecil ke diriku yang dibawa sampai ke diriku yang sekarang. Nih. Contohnya kayak gimana sih? Kayak Sebetulnya satu hal yang tidak. kayak dulu pas kecil aku nggak mungkin deh bisa jadi anak kuliahan kayak Anak gitu. kuliahan. Ternyata gitu. sekarang jadi. Oh, kayak gitu. Atau nggak dulu mikir, dewasa tuh enak ya. Ternyata waktu kita udah dewasa, ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Nggak dulu. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu ya contohnya. Mungkin terdekat ini sih. Dia dari masa kecil tuh kayak remaja gitu ya, bisa dibilang kan masa lalu kan. Ya sama kayak Ica tadi sampein, aku nggak percaya kalau aku ada di semester 6 saat ini dan udah mau magang, udah mau skripsi, udah mau lulus. Amin. Cepet ya lulusnya. Nah, Amin. Dulu aku mikirnya waktu SMA tuh adalah masa-masa krisis, kayak pasti teman-teman juga ngalamin waktu ketolak SBM dan lain-lainnya gitu, kayak udah nggak ada lagi nih masa depanku gitu, kayak udah suram gitu rasanya. Iya, nah habis itu masih ada beberapa oke. Nah kayak udah stop gitu loh, kayak mau ngapain, ya udah gini aja deh, udah stop hidupku sampai situ aja gitu. Tapi sekarang tuh dengan UMM bersama bersama Fakultas Psikologi UMM, Psychology University of Muhammadiyah Malang, applying psychology while varying humanity. bisa loh sampai Info pendaftaran Di sini. sampai semester 6, terus juga lebih banyak. Oh ternyata ketika aku membuka pandanganku bahwa hidupku nggak cuma sampai situ aja, aku membuka pandangan, oh ternyata banyak relasi, banyak hal-hal yang masih bisa buat aku berkembang, contohnya di humas ini juga kan. Itu sih yang nggak aku sangka dari diriku bisa sekuat ini gitu. Keren. Iza berarti. Giliran Iza. Kita ambil. Apa karakter buruk yang kamu miliki? Jelaskan. Tunjuk siapa? Waduh. Sudah mulai buka aib ya. Siapa ya? Tunjuk siapa tuh? Karakter buruk. Boleh Medi deh. Aduh, sangat predictable. Yang karakter buruk itu aku sangat pemikir. Aku tuh overthinker banget orangnya.
sayangnya aku tuh memperhatikan hal-hal kecil. Jadi hal-hal kecil yang nggak penting itu aku pikirin. Kadang saking aku tuh overthinkernya, aku bisa stuck di dalam kamar seminggu untuk mikirin itu. Dulu. Tapi nggak dulu sih, tetap pas kuliah ini. Tapi beberapa bulan ini aku sering banget dapat pressure besar yang aku ngerasa kayak lama-lama oh ya udah jalanin aja gitu. Dan sekarang udah melewati itu ya. Iya, tapi ya tetap kepikiran, cuma kalau sekarang lebih bisa ngehandle aja. Dulu kan kayak stuck doang di pikiran. Keren. Nah, ya itu sebenarnya sisi kelamku ya. Semangat Mei. Overthinker banget gak sih? Iya. Apa dipikir? Apa dipikir? Semua dipikir. Semuanya kayak gitu. dipikir, bener. Utang negara kita ikut mikir. Lagi. Gitu. Silakan. Mei berarti. Siap-siap ya. Siap nih. Ini mudah, nggak boleh diganti ya? Nggak boleh. Aku mau nanya ini aja deh, Kak Anggi. Oke. Hal apa yang kamu sesali tidak kamu lakukan tahun ini? Hal apa yang aku sesali yang tidak aku lakukan tahun ini? Apa ya? Bulan Juni ya sekarang. Tahun ini Juni kan masih awal. Mei lah. Mei lah ya. Mei 2022 22 ini. deh. 2022 Mei. Apa yang kamu sesali di 2022? Sesali itu ini nih kayak relate sama pertanyaan di chat yang tadi Ya, yang tentang harus merelakan atau Iya. putus asa itu. Memperjuangkan Oh, putus asa memperjuangkan. mana? Oh ya. sorry. Eh. Ya, harus memperjuangkan atau itu. Yang tidak ya? Kalau yang tidak kayak nggak ada deh. Kalau misalkan aku sesali karena aku Sekarang nggak pernah masalah. bukan karena hidupku kayak terjadi kayak gini. Oh yaudah gitu. Iya, yaudah. Itu udah pasrah berarti. Iya bener kayak pasrah, lebih ke ternyata diginiin. Oh yaudah. Dan lebih ke arah ngelupain sih. Jadi kalau misalkan ada masalah, kayak gini, ya udah deh, lupa, bener nggak ingat. Iya. Jadi nggak ada yang disesali. Iya benar sih. Karena udah lupa. Iya, Makanya nggak karena udah sesal. lupa, karena nggak nyesel. Masuk akal. Next. Berarti Aldo ya. Boleh. Menurutmu hidup siapa yang paling kamu pengaruhi secara positif? Wow. Kenapa? Wow. Lumayan. Yang kamu pengaruhi secara positif loh. Iya, yang kamu beri positive vibes. Apa ya? Siapa ya? Adikmu mungkin, orang tuamu mungkin. Sama itu deh ribut mulu sih. Mungkin Apa? ada sih mungkin sama temen ya. Kemarin tuh jadi kemarin tuh aku punya teman ya, sebut aja ya, gak usah sebut nama ya, ada punya teman, dia tuh cewek, terus kayak kan mungkin kayak cewek tuh nggak semuanya apa ya, nggak semua kayak cuek-cuek aja gitu kan, kayak mungkin kayak media ada dikit-dikit kayak kepikiran gitu. Nah terus dia nggak bisa ngehandle masalahnya itu, terus dia lari ke hal lain, maksudnya kayak perilaku negatif gitu kan. Terus di tahun ini kita masuk kuliah sama, nah jadi kayak semenjak masuk kuliah dia itu kayak karena udah sibuk lagi ya, kayak jadi terus dia kayak nanya-nanya kalau misalkan ya walaupun saya bukan konselor atau psikolog, tapi kayak misalkan kata dia kan sering tanya kalau misalkan ini aku kayak cerita gitu kan, kalau kita kan nggak boleh kan ngasih apa-apa, kayak aku nggak mau aku nggak mau butuh solusi, tapi aku minta didengerin aja. Akhirnya selama 1 bulan lebih tuh kalau misalkan dia nelfon tengah malam kayak tiba-tiba nangis atau apa ya, mungkin aku kayak dengerin ceritanya walaupun kayak sesibuk apapun, soalnya kita kan nggak tahu orang itu bertahan sampai kapan ya. Betul. Terus kita juga nggak tahu kan apakah kita mungkin bisa di posisi dia atau enggak, mungkin gitu aja sih. Semangat. Positive vibes banget ya. Temen apa temen nih? Iya, Teman. Ada mungkin mau titip pesan buat temennya, siapa tahu temennya nonton. Iya, siapa tahu temannya nonton. Lanjutin aja hidup ya, soalnya hidup mau kayak apa ya, hidup tuh nggak flat gitu. Jadi ya mau nggak mau, enak nggak enak ya jalanin aja gitu sih. Nanti share link ini ke teman-teman. Iya, ke teman-teman. Dia nonton ya. Guys. Terus Ini kayaknya berat.
Terserah, silakan diberi. Terserah, siapa aja. Masanya masih banyak. Masih Saya banyak. Sebelum bertanya saya minta maaf dulu ya sebelumnya. Ini kayaknya udah banget. Sama-sama, Kenapa? mohon maaf lahir batin. Langsung aku sebutin ya pertanyaannya. Ya. Kapan terakhir kali kamu mematahkan hati seseorang? Waduh, sulit. Pilih. Mungkin karena aku lebih dulu kenal sama Fatimah terus adalah agak lama, mungkin aku mau tanya ke Fatimah Semua aja. yang duluan Fatimah ya. Rada. Iya. Aduh, Semangat baca Fatimah. adrenalin. Terakhir kali mematahkan seseorang. Mematahkan hati Hati. ya. Mematahkan Hati seseorang. ya, mematahkan seseorang lah. Terakhir itu Desember 2021. Karena ada beliau, si beliau ini sebut aja beliau. Si beliau ini ceritanya nembak aku gitu kan. Tapi tuh aku tolak karena aku pengen kedepannya itu jelas value-nya apa, tujuannya apa, apakah kita satu visi, satu misi atau tidak. Kalau misalnya cuman membawa kamu nembak aku doang tapi kamu nggak punya inti ke depannya, nggak punya visioner yang akan dibawa ke depan, mendingan enggak gitu. Dan aku pun pada saat itu merasa banyak ketidakcocokan dalam cara pandang hidup. Daripada ke depannya susah, terus toxic relationship jadinya, mendingan aku stop aja, mendingan aku nggak usah. Maaf ya, beliau ini sudah sangat baik sekali, tapi maaf aja. Maafkan Fatimah ya beliau. Beliau. Yuk, lanjut. Apa nih? Adakah sosok yang akan kamu selamatkan meski kamu harus mengorbankan nyawamu sendiri? Wow. Aku mau tanya ke Anggi deh. Adakah sosok yang akan kamu selamatkan meski harus mengorbankan? Enggak ada sih. Kalau sekarang mungkin orang tua kali ya. Orang tua. Orang tua. Keduanya sih harus selamatkan meski mengorbankan nyawaku sendiri karena mereka kunci penting kehidupan. Masuk. Kalau boleh nambah, Kalau kucing boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Iya. Ya. Kalau boleh nambah, Eh. kucing. Minta Karena itu obat mental. Obat mental. Lanjut ya. Ini jika tahun ini dapat dirangkum dalam satu kata, apakah itu? Tahun ini ya? Ya, tahun ini 2022 ya. Aku mau Iza deh. Wah, Wah. Kenapa nih Za? Udah satu kata ya? Za, kenapa Za? Udah satu kata. Udah. Jadi ngerangkum. kebetulan tahun ini kan masih berjalan berapa bulan ya tahun ini? 6 6 bulan. Jalan 6 bulan. Ya 5 Baru sih. 5. Banyak kejadian-kejadian di awal tahun ini tuh yang sangat-sangat luar biasa. Makanya tadi aku bilang wah gitu kan. Iya. Berat kata. Satu kata ya. Wah, gitu. Wah, aduh. Wah. Wah itu. Wah. oh katanya wah. Katanya bersyukur. Apapun itu karena sudah kayak apa ya? Banyak banget gitu kayak naik turun terus ditekan dari banyak sisi, banyak orang yang baik jadi jahat jadi baik gitu. Jadi ternyata hidup gini ya. Dewasa ternyata gini ya. Iya. Tapi apapun itu tetap bersyukur. Nah, berarti wah banget. Wah masuk. Wah. Selanjutnya, adakah satu hal yang sangat kamu perjuangkan, namun pada akhirnya harus kamu relakan? Wow. Boleh deh Icat. Aduh. Berat lagi ya. Kak. Iya, Pertanyaannya masih ada yang pasti berat. cintaan kenanya aku. Iya. Oh, Ini jahat langsung semua. relate, langsung pikirannya tuh cinta. Iya, langsung ke sana ya aku ya. kesana. Tadi pertanyaannya gimana? Ini nih, Amit. Satu hal yang sangat kamu perjuangkan namun pada akhirnya harus kamu relakan. Kayak tadi ya pas berjuang. Ya ada satu cewek cuma itu kayaknya lebih nggak lebih nggak urgent sih, cuma ini sih aku itu beasiswa. Jadi dulu itu jadi kan karena kakakku pinter, jadi itu ada kayak target dari orang tua. Pokoknya aku harus ikut Erasmus. Erasmus itu apa ini? Nah, ya nanti ada logonya Erasmus di sini. Nah, Erasmus Plus. Nah itu
pokoknya intinya itu dia itu beasiswa ke luar negeri free 100% kayak gitu loh. Nah terus udah 2 tahun kayaknya. Jadi aku dari maba sampai semester 4 itu nyiapin, tapi ternyata COVID, terus akhirnya ya mau nggak mau harus direlain. Padahal itu udah berkasnya udah semua, TOEFL-nya udah jadi, semua udah selesai, lah kok ternyata COVID. Jadi ya akhirnya ya harus direlakan. Jadi ya sudahlah kayak gitu. Eman sih, cuma ya sudah namanya COVID kayak gitu. Ya plus minus lah COVID nih kayak gitu. Ya, emannya. Coba aja aku ikut Isma, tetap aja nggak terima. Yuk next. Yuk next. Oke. Sebutkan 1 kalimat omong kosong yang pernah kamu terima. Nah, karena ini biasanya dari lelaki untuk perempuan, jadi kita mulai ke yang perempuan. Gimana Meidi? Satu kalimat omong kosong yang pernah kamu terima. Pasti banyak, apa enggak? Dipilih dulu ya. Dipilah. Dipikir dulu maksudnya. Yang lulus sensor mana, yang lulus sensor mana, gitu ya. Sulit ya 1 kalimat berasa omong kosong semua soalnya. Susah. Terus apa 1 paragraf gitu ya? Apa 1 makalah dah? Cerpen jadinya. Aku kayaknya nggak ada 1 kalimat sih, ada 1 kata. Apa itu? Kayak 1 katanya nih sayang. Ternyata sayangnya nggak cuma sama aku. Waduh. Tolong ya yang ngomong sayang ke Meidi. Tolong. Semoga nonton ya. Semoga nonton, soalnya aku tahu. Perhatiin terus ya kamu, hati-hati. Soalnya dia ngomong sayangnya sama teman aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali tuh. Aduh. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dah. Ini aku. Ini. Sayang. Ngeri. Aku nanya Aldo. Oke. Apa yang telah diambil COVID darimu? Oh iya. Kayaknya ada sih kegiatan yang relate sama ini, soalnya P2KK aku online. Soalnya kan katanya kalau P2KK offline siapa tahu kan bisa dapat ayang gitu. Betul itu. Tujuannya ini ya. Tujuannya. Maaf enggak. Soalnya kayak apa ya? Mungkin karena kita maksudnya angkatan 2020 kan kayak kegiatan orientasinya walaupun PES maba kita luring gitu, tapi kan ada beberapa kegiatan yang kayak apa sih cuman Zoom kayak pakai baju kayak nggak asik gitu sih. Kayak misalkan kayak P2KK kan kalau nggak salah kan kayak seminggu gitu di Rusunawa, terus kita nggak pegang gadget kan, terus kayak nggak sefakultas doang kan, kayak asik nih kayaknya banyak kenalan gitu sih. Paling gitu aja. Asik sih. Asik offline nanti nangis. Iya. Bisa jadi sih, tapi enggak kayaknya. Jam 1 pagi dibangunin gitu nangis. Banyak up and down-nya nanti. Apa yang naik tangga gak sih? Iya. Lagi 1 putaran lagi. Yang belum. Ya udah. 1 putaran Bebas, lagi. 1 putaran lagi, Iya. bebas. Yang belum semua belum. Anggap aja semua belum. Semua belum. Anggap aja semua Ulang belum. lagi. Iya ya. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan-pilihan hidupmu? Waduh. Berat. Mungkin aku ke Kaija aja ya. Guys, orang tua terus ya, orang tua anak. Orang tua anak. Ya. Seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan? Sangat berpengaruh besar, dan paling kalau dibuat skala 1 sampai 10 gitu. 1 sampai 10 ya 10. Karena apa ya, orang tua yang tahu kita dari bayi sampai dewasa sekarang gitu. Meskipun kadang kita nggak deket sama orang tua, tapi orang tua tuh pasti tahu gitu loh emosionalnya kita, jalan pikirannya kita, terus sifatnya kita, karakternya kita gimana gitu. Banyak pilihan-pilihan di hidupku soal pendidikan, soal relasi dengan teman, dengan sahabat, pun dengan pasangan tuh dewasa ini aku pasti mengikut andilkan beliau berdua gitu. Dan ternyata pandangan-pandangan orang tua tuh relate banget gitu loh, meskipun orang tua aku kan jauh sama aku ya, aku anak terakhir, relate sama oh iya ya, ternyata bener apa yang dikatakan sama orang tua gitu. Ya kadang kan anak kan harus
terjerumus dulu kan. Iya. Oh iya, Harus Bu, masuk iya. jurang dulu kan baru sadar. Baru dulu, baru Bu tolong, Pak tolong gitu kan. Nah, setelah aku mengikuti saran pilihan-pilihan beliau, ya itu tadi aku bilang aku merasa bersyukur gitu. Oh ya udah memang semua yang dikatakan orang tua tuh ada benarnya. Gitu. Sangat berpengaruh sekali sih. Oke, selanjutnya lagi ya ini. Oke. Pernahkah kamu mengungkapkan kalau kamu terluka dengan sikap seseorang? Siapa ya? Aduh. Tadi memalingkan mata. Mencoba mengingat-ingat tapi. Anggi deh. Pernahkah kamu mengungkapkan kalau kamu terluka? Pernah. Ngomongnya gimana? Bilang sebenarnya aku tipikal anak yang iya enggak, diem aja gitu. Oh kalau misalkan dilukain, oh yaudah gitu. Karena mikir kayak, oh kayaknya aku pantas deh digituin kayaknya. Makanya aku terbilang diem aja. Toxic person nih berarti nih orangnya kan. Abis itu ada suatu ketika dia yang ngasih kesempatan kayak kalau misalkan apa aja deh, karena dia tahu aku anaknya diem. Dia akhirnya bilang ngasih tahu ke aku, apa aja yang menurutmu nggak enak di dalam dirimu, omongin. Mau itu tentang perilakuku, mau itu bahasaku, semuanya omongin. Nah, suatu ketika adalah dia entah ngomong entah apa, ya biasalah orang kan nyablak ya. Kalau misalkan udah deket, nyablak. Kadang kan kita juga sakit hati apa yang dia omongin. Nah terus kayak, ya udah aku langsung diem dan perilakuku seharian itu berubah. Bener-bener kayak nggak ada ngajak ngomong dia, diem. Akhirnya dia nanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok, santai aja. Kamu pasti ada masalah ya, atau kamu ada perilakuku yang enggak ini. Di situ aku bilang sama dia, omonganmu tuh bisa dijaga nggak atau enggak bisa dipilih-pilih nggak kata-katanya. Oke lah kita temen atau kita udah deket banget nih, cuman nyablakmu tuh saat ini bener-bener bikin aku sakit hati sih. Bisa dikurangin nggak gitu? Oh tadi tuh nyakitin ya? Iya. Oh ya aku minta maaf ya. Nah dan baru kali itu pertama dia minta maaf sama aku. Selama berapa bulan menyakiti dirimu? Iya. Kita kenal deket itu kurang lebih dari semester 4 kalau nggak salah. Itu baru deket. Ya setahun lah ya, kurang lebih setahun. Jadi dan ya karena baru aku ngomong kali ya. Karena dia tipikal orang yang kalau aku nggak ngomong aku nggak tahu. Emang aku dukun. Jadi dia harus diomongin. Makin relate ya kan? banget. Harus ayo omongin gitu. Cuman akunya yang apaan sih orang cuman kayak gini doang masa diomongin. Mendingan ya udah pendem aja. Akhirnya dia bilang, "Ya aku kasih tahu." Nah, di situ karena aku terlalu emosional sampai ke bawah nangis kayak kamu tuh bahasamu tuh coba diiniin dipilah-pilah. Akhirnya dia sadar, "Oh, aku salah ya. Ya udah deh aku minta maaf." Kalau sebenarnya diharapin dia sadar tanpa dibilang. Iya, maksudnya kita ngarepinnya kayak gitu, cuman Tapi kan dia juga bukan dukun yang bisa menebak pikiran sih. dia. Dibela oleh Fatimah ya. Anda berterima kasih buat saya. Oke, lanjut ya. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai untuk menyesuaikan diri dalam sebuah situasi? Siapa yang ini? Mei deh. Aduh, ini tuh rada mikir ya. Waduh. Kayaknya pernah deh. Ini sebenarnya aku nemenin teman aku lagi jalan berdua, ya akunya sendiri. Terus aku nggak, jadi teman aku cewek cowok, terus aku nemenin. Oh ya, roda tiga ya. Ya betul. Nah sedangkan aku nggak begitu kenal sama cowoknya, jadi kan kayak canggung, nggak tahu mau bahas apa. Tapi kayak di situ ya aku berusaha untuk bertanya-tanya. Ya itu aja sih. Sering mungkin ya dirasakan oleh kaum muda. Para nyamuk di luar sana. Nyamuk. Yang kayak awkward banget tapi harus dihadapi. Iya. Betul. Ini aku sekarang ya. Ya ampun. Yang kayak gini nih, Yang ketawa yang kayak gini nih. Apa tuh? Aku mau nanya Kak Ica. Ini tantangan soal. Apa?
Senandungkan ada lagu yang terlintas di benakmu saat ini. Minta pemain lain menebak lagu tersebut. Ya, Kita nebak. Kita yang nebak. Berarti aku berarti cuma berdehem gitu. Berdehem gitu. Belum ya. Masih mikir ya. Masih mikir ya. Oke. Apa ya? Gak kepikiran lagu ya. Nanti sih setiap orang diputar. Oh iki. Ya apa sih lagunya? Oh iya. Kan nggak tahu. Tahu nggak sih? Ya. Tapi apa judulnya? Yang ulangi Kak, ulangi. Evakuasi. Bukan. Evaluasi. Bukan. Rumah ke rumah. Bukan. sebutin nggak semuanya nggak? Secukupnya. Ini nanti ada backsoundnya kok ya, jadi yang sabar teman-teman. Iya. Bisa tahu asal lucu siapa sih? Bukan. Oh, mengejar mimpi tapi tak punya. Bukan. Tebak-tebak. Ini kayaknya aku terus sampai selesai. Rapnya. Loh, dari tadi aku rap. Terkenal nggak? Iya, evakuasi. Bukan. Evakuasi. Bukan. Modifikasi. Semuanya. Perilaku modifikasi. Deh apa sih? Boleh nggak sih buka judul-judul lagu Hindia? Clue. Cluenya apa? Hindia di album yang sama itu. Judulnya ada di refnya. Membasuh. Bukan. Masa mau disazam sih? Tak sazam dah. Liriknya deh, liriknya jangan senandung liriknya. Oh, di masa lalu, di dalam buku, di dalam sejarah, kita masih indah. Oh, di mana? Astaga. Walau perih di lagu yang lain, di melodi ini, ku bersyukur karena pernah terjadi. Mana? Apa guys? Apa dong? Ya wis di awal ya. Awalnya apa ya? Aku lupa awalnya. Jadi apapun yang ini. terjadi. Nah, Yeay. Apapun yang Apapun yang terjadi. terjadi. Ya ampun. Harus Google dulu. Iya, harus Google dulu. ya gimana ya? Terima kasih Google. Makasih ya, Kak. Ya terima kasih Google. Penjelasannya. Aku. 2 kali gitu. Oke, ini cocok ini. Aldo deh. Ceritakan satu memori yang sangat berkesan tapi tidak ingin kamu ulang. Berkesan tapi kamu nggak mau ngulang. Contoh kayak aku P2KK, kamu nggak mau ngulang, tapi berkesan. Setuju. Sangat berkesan itu, tapi kamu nggak mau ngulang. Maaf ya, Bapak P2KK trainer. Apa ya? Berkesan tapi tidak agak berat ya. Mikir dulu bentar. Harus ingat-ingat. Saya dulu nih, tapi males. Ini berkesan baik apa buruk? Terserah kamu. Bisa dua-duanya. Bisa Kalau dua-duanya. misalkan nggak mau berarti diburuk sih kayaknya. Nggak mau diulang kan? Iya. Iya berarti gak berkesan. Maksudnya berkesan tapi dalam artian buruk. Konotasinya buruk. Konotasinya buruk. Ya bisa. Mungkin ketipu. Oh iya mungkin kayak kan aku sering solo traveling gitu ya. Jadi kayak mungkin next time gitu kalau misalkan aku mau traveling gitu udah siapin segalanya secara matang, entah itu benda terus kayak penginapan atau tiket itu kayak nggak kayak waktu aku pas maba waktu itu kan aku sempet chat Fatimah aku ngegembel di Madiun terus di Blitar gitu karena aku emang nggak ada persiapan sama sekali buat kayak nggak ada plan A plan B gitu loh, jadi kayak kalau misalkan kalau nggak gini kejadian kan sudah siap ada rencana cadangan gitu loh kayak Iya, daripada akhirnya kita ketemu ya. nah aku kenal sama dia, kita ketemu di mana sih? Di kereta. Di kereta Kayak ya. gitu ketemu itu di kereta itu udah lama banget ya 2020. Jadi ya
orang pertama di perkuliahan yang aku temuin secara real life. Wih, kayak di TV Di TV ya. Iya, kayak sinetron gitu. Sinetron ketemunya di kereta lagi. ya. Iya. Duduk satu kursi gitu kalian. Iya, kan emang pesannya janjian. Janji. Oh, pesennya janjian. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu dia janjian, dia nanya tiket aku duduknya di berapa, jadi biar bisa dibarengin. Oh. Soalnya kita sama-sama nggak ada kenalan waktu itu ya. Taunya cuma satu fakultas. wilayah apa satu Enggak gitu tahu ya. Kan pertama mungkin karena dia bisa bahasa Sunda, terus aku bisa bahasa Sunda, jadi kayak enak aja. Kan kalau dulu kan aku kan kayak apa ya, kalau di sini kan kayak apa sih, kalau Jawa Bang tuh apa ya? Tulen. Enggak, maksudnya aku tuh kalau dulu tuh ngomong tuh kayak Sunda. Oh, bener-bener Sunda Sunda banget. banget. Sunda Iya. banget. Nah, terus Sudah kayak parah. kayak takut gitu kan, kalau orang ini apa sih kok ngomongnya Sunda banget, kan walaupun nggak semua, tapi karena mungkin dia kan bisa bahasa Sunda, dia aku kayak enak aja ngomong tuh kan, kalau misalkan kayak keceplosan ngomong Sunda gitu. Iya. Ya, terus aku kan sempat nanya di grup angkatan kalau nggak salah waktu itu, kayak ya, ada yang di Madiun kah, terus aku nanya-nanya tiket kereta, soalnya itu aku pertama kali ke Malang, terus pertama kali kayak keluar provinsi gitu, karena aku nggak ada persiapan sama sekali, nggak tahu apa-apa, ke Malang juga nggak tahu ya, makanya kayak aku mau nggak mau kan kayak ini harus cari temen nih, kayak biar ada kenal, akhirnya kenal sama Fatimah. Tadi pertemukan. Keren. Itu pertemuan. Terus kalian sekarang di ruang yang sama. Ya. Udah diprediksi nih, nggak tahu. Nggak diprediksi juga kalau ternyata kita jadi teman kerja. Oke, gitu. Next. Udah belum? Mau, oh iya. Sekarang jam berapa sih? Setengah 12. Setengah 12. Oh iya, habis. Oke. Mungkin kita akhiri aja ya. Ternyata seru banget dari perspektif pengalaman yang unik-unik, pernyataan-pernyataan yang wah gila, ini relate banget, keren banget, dan contohnya itu deket di sekitar kita. Nah, jangan lupa buat stay tune terus di YouTube-nya Psikologi UMM, karena pastinya bakal banyak banget konten yang bakal mengedukasi kalian yang secara positif dong tentunya. Jadi jangan lupa subscribe dan follow @fapsiUMM. Terima kasih, saya Fatimah Azra di sini. Ini last episode kedua, selanjutnya bakal ada episode ketiga. Stay tune terus, pasti bakal lebih seru. Dadah. Dadah.